Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Abu Bakar berkata kepada Umar setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Intalik bina ila Ummu Aiman." Kata Abu Bakar kepada Umar, "Intalik bina ila Ummu Aiman." Ayo kita ziarahilah Ummu Aiman. Ayo datang ke Ummu Aiman lah, yazuruha, kita ziarahi dia Ummu Aiman. Ni Ummu Aiman. Falamma tahaina ilai. Jadi Ummu Aiman ini kan ibu kedua Nabi. Nabi membahasakan seperti itu. Ummu Aiman ini juga ibuku, kata Rasulullah. Namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini dari kecil Nabi sudah bersamanya. Karena Ummu Aiman ini budak daripada budak ibunya. Daripada budak ibu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kecil yang menjaga Nabi itu Ummu Aiman. Perempuan Masya Allah luar biasa. Sahabiah yang boleh dikatakan orang yang sukses jugalah beliau. Dan sahabiah yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkanlah Ummu Aiman ni Nabi masih kecil, Ummu Aiman lah yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah yang sudah teringat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian ibu Nabi, berarti usia Nabi sekitar 5 atau 6 tahun. 6 tahun umur Rasulullah. Nabi, ibu Nabi Sayyidah Aminah, kemudian Ummu Aiman berangkat pergi ke Madinah bertiga ni dari Makkah ke Madinah. Mengapa ke Madinah? Mengunjungi saudara daripada ibunya. Jadi Nabi sebelum hijrah ke Madinah tu, waktu kecil Nabi sudah sampai ke Madinah. Dulu namanya Yasrib. Jadi pergilah Nabi ke Madinah dengan ibunya, kemudian dengan Ummu Aiman. Balik dari Madinah menuju Makkah, itulah ada sebuah tempat namanya Nuaibah kalau tak salah. Disitulah ibunya jatuh sakit dan disitulah ibunya meninggal dunia. Itu daripada ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Aiman ini dari kecil Nabi dijaga oleh Ummu Aiman. Memang kata Ummu Aiman dari kecil sudah nampak bahawa Nabi ini akan menjadi orang besar. Jadi memang anak-anak kita ini kadang dari kecil itu kalau kita bisa melihat dengan basirah, kita tahu anak ni akan menjadi orang yang hebat. Kena nampak santri-santri kadang belajar, nampak kita mana yang betul-betul itu tu nampak gitu. Jadi nampak betul dia akan menjadi ulama besar, betul dia akan menjadi orang sukses, nampak ni. Mana yang tak tu pun nampak juga kadang bagai degil dia. Ketika di pesantren memang dah sering degil apa segala macam, nampak juga. Tapi walaupun seperti itu kadang keberkahannya ada, ketika dia besar pun menjadi orang yang baik dan orang yang sukses. Jadi kata Abu Bakar, ayolah kita berangkat untuk menziarahi Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ni selalu diziarahi oleh Rasulullah dulu. Bahkan Nabi mengatakan Ummu Aiman ni ibuku juga, kata Rasulullah. Jadi Ummu Aiman itulah yang menjaga Nabi. Baru Nabi merdekakan Ummu Aiman setelah Nabi menikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Jadi ketika Nabi menikah dengan Khadijah, dimerdekakanlah Ummu Aiman. Dinikahkanlah dengan budaknya Khadijah dan lahirlah anak namanya Aiman. Kemudian nikah lagi dengan budaknya Rasulullah. Siapa budaknya Rasulullah? Zaid ibni Harithah kalau tak salah. Kemudian lahir pula lah ketika itu anak namanya Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid itu sama sayangnya Nabi dengan Hasan Husain. Macam mana Nabi sayang ke Hasan Husain, macam itu pula lah Nabi sayang kepada Usamah ibni Zaid ini. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Aiman mulai dari Nabi lahir, Ummu Aiman menjaga sampai Nabi meninggal dunia pun Ummu Aiman menyaksikan Nabi pun meninggal dunia. Cuma memang namanya orang tua banyak kadang bercerita. Pernah ditegur oleh Rasulullah. Jadi Nabi tidak pula segan menegur daripada ibunya itu. Jadi kata Nabi, Ummu Aiman, tak usahlah engkau banyak bercakap, tak usahlah engkau berbicara sesuatu yang tidak diperlukan. Semenjak itu tu Ummu Aiman pun tidak banyak bercerita.
Kadang kan ada lah kita kadang kan orang tua ni kadang bercerita dek terlampau lemak cerita buku kadang berduto tak buat bagai itulah. Jadi elok jangan bercerita. Gitu. Kalau ndak ada hajat tak usah bercerita. Tu Ummu Aiman radhiyallahu anha. Allah meridai daripada Sayyidina Ummu Aiman. Jadi fantalik bina ila Ummu Aiman. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan Umar diajak oleh Abu Bakar Sayyidina Umar, ayolah Umar, kita ziarahi, kita kunjungi daripada Ummu Aiman. Kata Abu Bakar kepada Ummu Aiman, nazuruha, kita ziarahi. Maka penting kita menziarahi orang-orang daripada kenalan atau sahabat orang tua kita. Itu penting itu. Penting. Orang tua kita sudah meninggal dunia, sahabatnya masih ada. Ziarahi sahabatnya itu. Nabi selalu menziarahi Ummu Aiman. Amma kita, ayah kita ketikanya hidup dulu banyak punya kawan. Fulan, si fulan, kadang apa tu datang ke rumah, kadang ayah kita yang datang ke rumah. Ketika ayah kita meninggal dunia, lanjutkan itu tu. Lanjutkan. Kita yang menjenguk dia, datangi dia, mungkin kita bawa oleh-oleh apa segala macam. Itu dalil ini. Nabi melakukan seperti itu kepada Ummu Aiman. Karena Ummu Aiman adalah sahabat daripada ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan diputuskan silaturahmi dengan kawan ayah kita. Jangan diputuskan silaturahmi dengan kawan ibu kita. Jangan. Dan bahkan dalam kitab, sebagian kitab, ada kitab Makanil Ilmi wal Ulama kalau tak salah saya, karang Syekh Nuruddin, sampai kepada hewan ternak punya ayah mak kita pun jangan kita usir dia. Ayah mak awak dulu punya kucing dia di rumah tu. Setiap saat dibelikannya makan kucing, setiap saat diberinya makan kucing. Meninggal ayah mak kita, awak nak ada yang niup ke kucing, awak usir kucing tu, jangan, tak boleh. Sampai ke hewan ternak pun, kucingnya pun pelihara kucingnya itu. Beri makan kucingnya, belikan juga makanan kucingnya. Begitu, sampai begitu cara adab kita kepada orang tua kita. Itu adab yang paling elok itu. Awak ndak meninggal ayah mak awak, Riko ndak ada lah, pekokenya tu dicampang pula sodo elun. Mana hewan ternaknya dijual. Apa lagi kebun yang ditinggalkannya dijual, dijual. Enggak, itu tak ada adab kita kepada orang tua kita. Adab itu apa yang ia sayangi disayangi. Kita sayangi sampai ke hewan ternak, padahal penyangkut pula ke hewan ternak. Tapi begitulah adab yang paling penting ditanamkan kepada diri kita, kepada ibu bapa kita. Falamma intahaina ilaiha bakat. Berangkatlah Abu Bakar dengan Umar menuju rumahnya Ummu Aiman. Berangkat ke tempat Ummu Aiman. Yazuruha, ziarahi Ummu Aiman. Falamma antahaina ilaiha bakat faqala laha ma yubkiki. Sampai berjalan sampailah ke rumah Ummu Aiman. Berarti Ummu Aiman ni berapa usianya ini? Segarlah beliau berdiri. Bayangkanlah Nabi kecil, Nabi lahir, Ummu Aiman sudah berteman dengan ibunya Nabi. Nabi meninggal dunia 63. Sampai Nabi meninggal dunia, Ummu Aiman pun masih kuat, masih segar. Jadi kata sampai Abu Bakar dan Umar ke rumahnya Ummu Aiman, fayabqi, bakat, menangis Ummu Aiman. Ummu Aiman menangis. Faqala laha, kata Abu Bakar dan Umar, ma yubkiki, apa yang menyebabkan engkau menangis? Ya Ummu Aiman, apa yang menyebabkan engkau menangis? Amma ta'lamina annama indallahi khairul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah sesuatu yang diberikan oleh Nabi, oleh Allah kepada kita adalah kebaikan? Yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semuanya itu penuh dengan kebaikan dan barakah. Apa yang membuat kalian menangis? Apa yang membuat engkau menangis ya Ummu Aiman? Faqalat, dijawablah oleh Ummu Aiman, innila abaki anni la a'lamu anna ma indallahi khairul li Rasulillah. Aku ni menangis bukan karena aku tak tahu, bukan karena aku menangisi Rasulullah, bukan aku menangisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin abki annal wahya qad inqata'a minas sama. Aku ini menangis karena wahyu sudah terputus daripada langit. Wahyu tak ada turun lagi.
Quran tak ada turun lagi, itu yang membuat aku menangis. Ya, karena Nabi sudah meninggal dunia, tentu tak turun pula wahyu lagi. Karena Nabi sudah meninggal dunia, wahyu pun sudah terputus. Itu yang membuat aku menangis, kata Ummu Aiman. Fahajjathuma 'alal bukai faja'ala yabqiyani ma'aha. Disebabkan karena itu pula Abu Bakar dan Umar pun menangis. Jadi Abu Bakar pun dengan Umar pun menangis. Ya betul, tidak ada oleh Quran diturunkan. Kalau Quran tidak diturunkan berarti sudah habislah perolehan wahyu daripada Allah. Tak ada lagi nak salah kita, tak ada lagi yang menegurnya. Nak maksiat kita, tak ada lagi yang menegurnya. Tak ada lagi. Jadi para sahabat termasuk barang yang dirindukan oleh para sahabat adalah turunnya wahyu. Turun wahyu, turun teguran Allah, turun ilhamnya Allah, turun hidayahnya Allah. Itulah yang dirindukan oleh para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahawa pentingnya kita untuk menziarahi orang yang sudah mendahului kita. Apa-apa yang pernah dilakukan oleh ibu bapa kita, oleh keluarga kita, maka tetap kita jalin hubungan silaturahmi dengan guru kah, dengan keluarga dan sanak famili kah, dengan karib kerabat kah, perlu. Jadi ke siapa dulu ibu bapa kita pernah mengaji, pernah berguru, meninggal dia, kita dianjurkan untuk mendatanginya. Datangi guru ngaji itu balik. Dan bahkan boleh pula kita, mungkin mak awak suluk di situ dulu, ayah kita suluk di situ dulu. Pas dah meninggal dunia, ayah mak kita pula berangkat ke situ untuk melaksanakan suluk. Itu dia. Jadi dilanjutkan terus hubungan silaturahmi yang baik itu. Kemudian dianjurkanlah kita untuk menangis ketika ayat Al-Quran pun sudah tidak ada lagi. Dalam arti kata, mata yang bisa menangis itu petanda bahawa mata yang memiliki hubungan kepada hati yang lembut. Jadi hati kita kalau keras, mata tak akan bisa menangis. Tak bisa menangis. Macam mana pun orang mengajak kita bermuhasabah, kita takkan bisa mata menangis kalau hati kita keras. Hati keras. Penyebab hati keras diantaranya banyak angan-angan, antaranya banyak makan, diantaranya banyak tidur, diantaranya ghaflah, malas. Kalau itu sudah lengkap yang empat itu, maka dikhawatirkan kita menjadi su'ul khatimah, mati tidak membawa iman. Banyak makan, banyak minum, banyak berjalan sama. Banyak makan, banyak tidur, panjang angan-angan, kemudian hubbud dunia yang tinggi akan menyebabkan kaswatul qalbi. Jadi masuk ke hubbud dunia lah berjalan-jalan tu. Mata kan, jalan-jalan. Tapi perlu juga jalan-jalan itu. Cuman tak boleh ada tarik berjalan tarik je. Mana pak kau nya? Ke Amerika. Besok mana pak kau nya? Ke Singapura. Mana pak kau ke Bali? Apa kalipah tu ke Bali nya? Yo. Ngapa ke Bali? Entahlah kata. Jadi perlu dianjurkan kita, itulah namanya tadabbur alam ini. Ke gunung, ke pantai, ke danau, itu penting tadabbur alam supaya kita lebih dekat dengan Allah yang menciptakan. Jadi dan paling enak itu ya ke Mekah itulah. Mekah, Madinah, itu yang paling nikmat. Cuma bagaimanapun namanya jalan-jalan tentu ada dosa yang kita lakukan. Makanya oleh karena itu ada istilahnya musafir li ta'at, musafir maksiat, atau musafir ta'at wal maksiat. Nah, musafir taat, memang tujuan kita taat, ziarah, silaturahmi. Ada safir maksiat namanya, safar maksiat. Perjalanan kita tujuan kita maksiat. Ada safar kita taat tapi di ujung maksiat, di jalan dah buat maksiat. Kau masih boleh mengqasar salat. Atau safarnya tujuannya maksiat tapi di dalamnya ada taat. Itu pun juga pendapat sebagian mengatakan boleh mengqasar dan menjamak salat. Itu dia. Mudah-mudahan Allah memberikan hati yang lembut kepada kita, memberikan peluang bisa menangis. Itu susah sekali. Menangis ini bagian daripada takdir daripada Allah. Maka Allah katakan ainani la yamassuhuman nar, dua mata yang tak disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun bakat tahrisu fi sabilillah. Mata menangis karena takut dengan azabnya Allah. Kedua, mata menangis karena
tahrisu fi sabilillah, karena berputus asa terhadap fi sabilillah. Awak biasa tiap subuh datang ke masjid pergi solat berjamaah, kini kaki tak bisa digerakkan lagi, menangis kita, tu mata tu takkan disentuh oleh api neraka. Saya ada beberapa masuk pesan WA, makanya mau bertanya-tanya mana apa tu, rupanya ada yang sudah stroke, yang tak bisa berjalan. Ada yang langsung WA saya, mohon doakan Ustaz. Kadang ibu pula kita kadangnya curhat bagi. Ya mungkin kadangnya ada yang nonton di live streaming. Kadang curhat, ambo mau ikut Ustaz, tapi keinginan ke masjid ada Ustaz, tapi anak minantu nak ada yang mengantar ke masjid. Ada yang seperti itu. Ada yang bahkan ada yang ungkapannya ibu pula kita membacanya curhat kepada kita. Habis hari kami dek mengurus ayah taruya Jumaah kecil anak ambo Ustaz. Apa caranya ke Ustaz katanya. Apa tu selalu duduk karena Sabtu ngaji dia. Habis hari kami ngurus ayah terus saja. Apa dah ayah? Memang ikut nasib ambo ke Ustaz katanya. Ya Allah ya Karim. Itulah kita doakan mudah-mudahan yang sakit Allah beri kesehatan, mudah-mudahan yang meninggal dunia pun Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Memang ujian hidup banyak, ujian hidup. Maka oleh karena itu ujian hidup banyak, anak perlu anak yang taat. Anak yang taat itu tak perlu mesti anak tadi dengan seperti ustaz pula, tak pula. Cukup dia faham dengan agama, tahu dengan kewajibannya kepada ibu bapa. Ketika awak sakit, tahunya ngurus kita. Ketika kita sakit, tahu dia cara mentayamumkan kita, mengajarkan kita, mengingatkan kita. Yahlah salat ayah ya, yahlah makan ayah ya. Itu yang perlu. Kalau anak dari sekarang diajarkan hubbud dunia, khawatir kita ketika kita meninggal dunia dia akan membiarkan kita. Naknya tahu dengan kita, nak solatkah kita, nak tidak, nak puasakah kita, nak tidak, nak makankah kita, nak tidak. Kadang ganti pampers tu sekali 2 hari saja. Ada cerita, nak bisa bergerak nak. Tak bisa, memang kaku. Cuma yang bisa itu ya tangan sebelah pula. Kadang ganti pampers dah anak 2 kali, sekali dalam 2 hari. Ni anak, ya memang anak ketika waktu hidup anak diajari dengan bermegah-megah. Jarang anak dibawa ke majlis ilmu, anak pun tak disekolahkan ke pondok. Akhirnya itulah sekali dua hari diganti pampers. Sekali 2 hari terbayanglah baca macam mana busuknya itu kira-kira. Di situ pipis, di situ buang air besar. Ya Allah ya Karim. Ketika ditanya kenapa kok anak mengganti, saya suruhnya katanya. Setiap sore gantilah, nanti pagi ganti. Anak tak mau, kata anak mubazir aja katanya. Banyak uang tu diganti, dipakaikan untuk yang lain saja katanya. Ganti aja lah sekali 2 hari katanya. Ya Allah ya Karim. Nak ibu kita, padahal akal masih sehat, cuma karena fisik bagian daripada pinggang ke bawah saja yang tidak. Jadi oleh karena itu pesankan kepada anak-anak kita, tak ada masalahnya ketika kita mengajari anak-anak, mengajak anak-anak dari kecil, dari remaja ya, untuk datang ke masjid, untuk mendengarkan majlis-majlis ilmu. Walaupunnya sampai di masjidnya lolok, nak apa ya? Kadang keberkahan itu pula kadang dapat jadinya berkecik-ciknya terjaga bagun. Jadi tak ada masalah ya. Walaupun ngantuk apa segala macam, tak apa-apa. Setidaknya ketika kita meninggal dunia, dia tahu, oh ayah saya ketika kecil dia mengajari aku untuk datang ke rumah Allah. Itu dia. Jadi ujian cobaan banyak, berbeda kita, berbeda pula ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Hadza wabillahi at-taufik. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah istiqamahkan kita, dan Allah selalu bimbing kita untuk beribadah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.